Benik ini terlalu sibuk ngurusin orang-orang Malaysia, rakyat Malaysia. Benik nggak perlu ngurusin rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia ini aku rasa hidupnya udah aman, tentram, nyaman, damai. Ekonomi mereka kuat. Kau ini betul-betul gila lah Benik. Gila. Ngapain ngurusin pejabat-pejabat di negara orang? Hah? Rakyatnya udah capek banget pura-pura kaya. Tak payahlah datang, kami negara miskin. Betul kah? Bukan baru-baru ini ada saya tengok dekat ni apa tu, Malaysia dah jadi negara maju kah? Seramai 744 warga asing telah membeli rumah di negara ini melalui program Malaysia Rumah Keduaku. Habislah Benik kali ini geng dirujak oleh pekerja Indonesia yang berada di Malaysia. Gak usah menyebut tentang negara Malaysia. Negara Malaysia itu rakyatnya sudah sejahtera. Tidak seperti rakyat kita yang masih ketimbangan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video habislah Benik geng dicukur gundul kepalanya geng oleh TKW Malaysia badan muka. Iya geng, karena TKW Malaysia ini geng membagi fakta yang membuat Benik ini koyak geng. Daripada kau ngurusin negara Malaysia kayak gitu, lebih baik kau urusin negara kita sendiri Benik. Negara Malaysia tak payah diurusin oleh para YouTuber seperti kau. Kayak gitu geng ya, karena Malaysia udah berjaya, Malaysia jauh daripada Indonesia. Malaysia tidak perlu bergombar-gomber di media sosial bahwasannya dia mengaku-ngaku sebagai negara terkaya nomor 4 di dunia, negara paling bahagia. Itu tidak dibutuhkan oleh negara Malaysia Benik. Badan muka sekarang kau. Ini adalah ratu para TKW Malaysia geng. Habislah kena rujak kok sekarang. Gak usah berlama-lama geng, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Oke. Benik, kita nggak mengatakan kalau negara Malaysia ini nggak ada korupsi, ya. Bukan betul. Malaysia saja, Singapura, China, semua negara-negara maju ada korupsinya, tapi kadar tinggi korupsi di negara mereka itu ya nggak setinggi di negara kita. Malaysia ini sampai jadi negara kedua korupsi terendah di dunia, paham? Jadi kamu Benik jangan terlalu sibuk ngatain pemerintah pejabat Malaysia ini bla 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 bla. Kasih paham kak, kasih paham. Urusin tuh pejabat di negara kita, korupsi di negara kita itu kamu urus ya. Alangkah baiknya apabila kita sebagai rakyat Indonesia ngurusin hal dalam negara sendiri. Memang lu si Anwar ini. Memang ini isinya pejabat-pejabat di Malaysia. Jadi kepada orang-orang Indonesia, jangan marah apabila ada orang Malaysia ini menggoblok-goblokkan pemimpin kita ya. Mengatakan pemimpin kita diu-diu-hesh ya. Jangan marah. Si Benik aja menggoblok-goblokkan PM mereka. Si Benik aja ngurusin ya pejabat-pejabat negara mereka. Si Benik aja ngatain macam-macam untuk pejabat negara Malaysia. Jadi kalau ada orang-orang Malaysia ngatain balik, ya jangan marah. Si Benik ini terlalu sibuk ngurusin orang-orang Malaysia, rakyat Malaysia. Benik nggak perlu ngurusin rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia ini aku rasa hidupnya udah aman, tentram, nyaman, damai. Ekonomi mereka kuat. Betul. Urusin aja negara kita. Banyak banget. Nah itulah nilai pengkhianatan yang dilakukan pejabat-pejabat Malaysia sekarang ini. Makanya Kau ini betul-betul gila lah Benik. Gila. Ngapain ngurusin pejabat-pejabat di negara orang? Hah? Urusin
ngurusin tuh. Gila. Jangan urusin pejabat-pejabat di negara kita. Betul. Urusin tuh janji-janji pemerintah dulu, yang katanya akan menciptakan lapangan pekerjaan, yang katanya akan membangun sekolah-sekolah. Tapi pada nyatanya kau lihat tuh, rakyat Indonesia ya banyak yang miskin, sampai ada anaknya rela mengakhiri hidup disebabkan kemiskinan orang tua. Lah kau ini sibuk ngurusin negara orang, kau tak payah mengkhawatirkan keadaan negara Malaysia. Betul. Ya? Rakyat Malaysia ini aman, nyaman, tentram, ekonomi mereka kuat. Ngapain ngurusin? Urus tuh negara kita yang amburadul, bobrok. Gaza dibom lagi, baru saja dibom pada tanggal 31 Januari tahun 2026. Sementara Indonesia bergabung di dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Indonesia ikut iuran di dalam Dewan Perdamaian ini. Dan perdamaian seperti apa yang diharapkan? Sementara baru saja kemarin, ketika video ini dibuat kemarin, Gaza baru saja dibom. Perdamaian seperti apa yang diharapkan? Dan menjadi pertanyaan juga, apakah sebenarnya konsekuensi nyata dan jelas bagi Israel yang telah melakukan berbagai macam serangan genosida terhadap Palestina? Teman-teman, dan menjadi sebuah pertanyaan juga, kenapa sebenarnya Indonesia bergabung di dalam Dewan Perdamaian ini? Apakah memang ada perdamaian di dalamnya? Tanyakan sama Benny. Dan kemudian disampaikan bahwa Indonesia akan mengakui Israel sebagai negara ketika Israel mau mengakui Palestina. Dan menjadi pertanyaan terakhir dari aku di video ini adalah, apakah teman-teman sebagai warga negara Indonesia mau mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat? Oh, tentu tidak. Rakyatnya udah capek banget pura-pura kaya. Sama presidennya di pidato internasional malah dipamerin dengan bangga kemiskinan rakyatnya. Aduh. Bukannya dibenerin malah dibongkar aibnya. Lucu memang bang, lucu negara kita. Memang sangat lucu kayak gitu ya. Kalau kata Kocak, netizen, kocak. nyawit nih orang. Aduh, habislah Benny kali ini geng dirujak oleh pekerja Indonesia yang berada di Malaysia. Gak usah menyebut tentang negara Malaysia. Negara Malaysia itu rakyatnya sudah sejahtera. Tidak seperti rakyat kita yang masih ketimbangan banyak. Benny, kau nih apa sal kau menyebut negara orang? Kayak gitu ya geng ya. Urus saja negara kita. Lihat, rakyat Indonesia udah capek berpura-pura menjadi negara kaya. Rakyatnya loh udah capek aslinya. Lebih baik kau ngurusin kayak gitu ya. Kebobrokan negara kita. Kalau negara orang itu memiliki strategi diplomasi yang elok kepada negara-negara orang. Lihat, ringgit saja sekarang lebih melejit daripada rupiah. Ya, statement Benny kalau sudah rupiah jatuh, lebih baik rupiah jatuh kalau mau jadi negara kita negara maju. Nanti kalau terlalu jatuh Benny ke dasar jurang, bukan ke jurang, ini ke longkang, bahaya. Tidak boleh diambil rupiah ini. Kayak gitu ya geng ya. Jadi statement Benny ini seakan-akan sekarang ini ya geng ya, seakan-akan membela pemerintahan kita kayak gitu ya geng ya, dan mencari celah kepada negara orang untuk menjadi kesalahan negara orang kayak gitu ya geng ya. Oke geng, ikinya akan mereaction beberapa video lagi, dan inilah geng apa namanya geng ya, kenapa netizen Malaysia sampai berkomentar kepada orang Indonesia seperti ini. Ini alasannya daripada Benny, Mbak. Gitu. Jangan salahkan orang Malaysia, salahkan Benny. Tak payah datang dan ramai sangat ke negara kamu kaya. Saya makan enggak ya? Makan ayam. Itulah statement daripada Ke negara Malaysia itu negara rasis. tadi. Tahu saya negara Malaysia, rakyatnya baik-baik. Betul? 9 tahun saya kerja sana, tak ada pula yang macam ni. Baru jumpa macam ni. Sekarang macam ni. Kalau memang tak nak orang Indonesia atau warga asing pergi dekat Malaysia, jangan open job untuk kerja dekat Malaysia. Betul tak? Salah kak. Jangan. Selagi ada open kerja, ada cili. Ada open kerja untuk pergi ke Malaysia, selagi itulah ada orang masuk. Tapi bila Malaysia langsung yang tutup open cari kerja dekat Malaysia untuk orang asing tak akan boleh masuk sebab Malaysia tolak. Betul tak? Kan? Salah. Itu negara berkembang, negara maju. Malaysia baik-baik. Sebab tu saya macam rasa selesa dekat Malaysia. Tak payahlah datang, kami negara miskin. Betul ke? Bukan baru-baru ini
ada saya tengok dekat nih apa tuh Malaysia dah jadi negara maju ke? Betul kan? Iyalah. Iya kan negara miskin. Mana yang betul negara miskin kan negara maju Coba bagi tahu saya pun tak pastilah, saya takut nak keluarkan statement. Malaysia hanyalah negara kecil, tapi jasanya sangat besar. Malaysia tak seluas Indonesia. Malaysia tak sekaya seperti China. Malaysia tak makmur seperti Brunei. Malaysia tak semaju seperti Singapura. Tapi Malaysia luar biasa. Karena jutaan migran Indonesia mendapatkan lapangan pekerjaan dengan layak dan digaji dengan pantas. Serta dihargai hasil kerjanya. Malaysia menerima kita dengan baik. Lapangan pekerjaan terbuka untuk Indonesia. Wahai saudaraku, ingatlah jasa-jasa baik mereka. Sayangi mereka sebagaimana mereka menerima kedatangan kita. Saya warga Indonesia mengucapkan terima kasih banyak kepada Malaysia. Seramai 744 Warga Cina, Taiwan, asing telah Singapura membeli rumah paling di negara ini ramai melalui program beli Malaysia rumah Rumah di Keduaku Malaysia. MM2H sehingga 31 Disember 2025. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing berkata jumlah tersebut didominasi oleh warga negara dari China, Taiwan dan Singapura. Menurut beliau, jumlah peserta MM2H tertinggi dari China seramai 304, Taiwan 91, Singapura 63, Amerika Syarikat 41, United Kingdom 40 dan Hong Kong 34. Terdahulu King Sing berkata program MM2H tidak pernah memberi permohonan kewarganegaraan, pemerhatian tetap atau MyPR. Jelas beliau, ia adalah program PAS lawatan sosial jangka panjang dengan kemudahan visa berulang-alik yang membolehkan warga asing tinggal di Malaysia bagi tempoh 5 hingga 20 tahun melalui 4 kategori utama. Betul, Barasli. Kan? Petronas hari itu, dia baru buka ya 1-2, sekarang ni dah 60. 60 stesen minyak dekat Brazil dah. Kerjasama dengan Petronas. Kan? Hebat tak hebat daripada syarikat yang kecil. Belajar dengan negara jiran, negara lain, bagaimana nak ada wujud Petronas ni, kan? Akhirnya sekarang ni dah merebak, dah meluas, dah menjadi salah satu syarikat minyak yang menaja Formula 1 dengan Motor Grand Prix. Hebat tak hebat lah kan? Hebat. Situ. Hebat. Oi, hebat bang, betul. Memang hebat betul lah kan? Itu kat situ menara Petronas lah tu, kan? Jadi kita bangga lah, kan? Walaupun ada satu negara tu boykot Petronas. Rakyat dia boykot Petronas. Tapi tak apalah, kita tak ada apa pun kan. Jadi sampai hari ini Petronas adalah satu syarikat yang gah di mata dunia. Terima kasih Abang Sulih. Oke, ikinya mau bicara yang mana dulu nih, geng? Silahkan komen dulu. Kayak gitu ya, geng. Ya. Nah, lihat sendiri ya. Gini, Mbak, kalau Mbaknya bilang suruh tutup sektor sektor pekerjaan di Malaysia, wah, nanti Mbaknya kena hujan nih sama orang-orang Indonesia yang lagi gebar-gebernya ingin bekerja ke Malaysia. Kenapa? Karena sekarang ringgit lagi menggebu-gebunya, ringgit lagi di atas puncaknya, Mbak, kayak gitu ya. Dan ringgit lagi menjadi mata uang terbaik di dunia dan juga di ASEAN, Mbak. Kayak gitu ya, Mbak ya. Sekarang mungkin satu ringgitnya 4.300 rupiah. Satu ringgit. Kalau 10 ringgit, dah berapa dah? Kalau 20 ringgit, kalau seharinya 100 ringgit, ya. Jadi berapa tuh? Mau hampir 500.000 satu hari kerjanya orang. Kadang orang kerja yang kontraktor yang pandai itu ada yang 200, ada yang 150 kerja kontraktor. Kayak itu kalau ditutup nanti orang masuk lewat tongka, nanti kena darderdor sama polisi maritim Malaysia, nanti yang disalahkan negara Malaysia. Oh, tidak seperti itu statementnya, Mbak, kayak gitu ya, Mbak ya, karena orang Indonesia lagi membutuhkan pekerjaan juga kepada negara Malaysia, kayak gitu. Lihat lagi apanya tadi, mengucapkan terima kasih karena yang mensejahterakan rakyat warga asing dan juga negaranya sendiri itu negara Malaysia, Mbak. Itu perlu harus diakui kayak gitu ya. Ya, kenapa orang Malaysia berkomentar sama itu? Ya, lihat sendiri konten-kontennya daripada ketua YouTuber Indonesia. Siapa lagi kalau bukan si Benny. Kayak itu ya, gengnya. Jadi, kita tidak boleh menyalahkan satu orang. Ya, memang bikinnya akui memang orang Malaysia tidak rasis kalau tidak disalahi duluan. Kayak gitu
gitu ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apapun bener silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.